أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي أنزل الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah pengajian Westal Ahad pagi rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia. Setelah tadi kita melaksanakan sebuah kegiatan yang mulia, ibadah salat subuh berjamaah di awal waktu, kemudian diikuti dengan pengajian ya, thalabul ilmi, mencari ilmu, terutama ilmu agama. Dua kewajiban yang mulia, insyaallah alhamdulillah sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita niatkan dari rumah kita masing-masing, meskipun di luar udaranya cukup dingin, lebih dingin daripada di Bogor ya Pak Barja ini, apalagi dari Jakarta ya, lebih dingin lagi di sini. Tapi kita insyaallah tetap istiqomah, konsisten untuk melangkahkan kaki menuju tempat menerjang dingin. Mudah-mudahan segala niat kita dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah amal kebaikan ya. Dan mari kita luruskan niat kita untuk semata-mata karena Allah kita pergi ke sini ya. Kalaupun nanti setelah pengajian kita dapat makan pagi, itu sih cuma tambahannya saja insyaallah ya. Brother Haji, the female want to stay to the heater. Can you please move to this side? Thank you, brother. Thank you, brother. Bapak Ibu rahimakumullah, pada pagi ini Ustadz Gun sedang off. Beliau sedang going away ke Sydney karena ada acara keluarga. Tapi pengajian Westal tidak boleh berhenti ya. Siapapun kita akan tetap jalan. Dan seperti biasa pagi ini Ustaz Cecep sudah siap insya Allah. Karena sekarang Ustaz Gun yang nggak ada, Ustaz Cecep jadi boleh sampai 2 jam juga boleh sekarang Ustaz Cecep ya. Karena nggak ada Pak Gungunnya kan. Tapi insya Allah saya sebagai moderator, kalau pembicaranya sedang going away, saya juga insya Allah tidak akan run away ya. Jadi akan standby seperti halnya heater yang harus standby terus kata Pak Awad ya kalau musim panas, musim dingin insya Allah. Saya persilakan Ustaz Cecep untuk mulai kajiannya. 1 jam juga boleh Ustaz Cecep ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat subuh dan jamaah pengajian Westal yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita masih bisa konsisten untuk datang ke masjid dalam rangka melaksanakan sholat, lalu dilanjutkan dengan pengajian rutin. Insya Allah tema yang akan saya bawakan sekarang adalah meraih maghfirah Allah, menggapai ampunan Allah. Karena ampunan Allah ini sungguh sangat kita dambakan ya, sangat kita perlukan sebagai manusia yang penuh dengan dosa dan khilaf ya. Alhamdulillah meskipun udara dingin kita masih bisa kesini. Itu adalah sebuah bentuk
keimanan sebetulnya. Keimanan kita kepada Allah kita wujudkan dalam bentuk pergi ke masjid pagi-pagi buta ya, pergi ke masjid dingin-dingin juga kita lawan, meskipun di rumah mungkin lebih nyaman ya, nggak perlu kedinginan kayak gini gitu. Tapi itulah konsekuensi dari keimanan kita, dan kita merasa ringan kita untuk menjalaninya insya Allah. Jadi dan Nabi Muhammad SAW juga menyatakan, idza ra'aitumur rajul ya'tad lil masjid fashhadu lahu bil iman. Nah itu. Jadi jika engkau melihat orang, di sini ar-rajul maksudnya orang juga perempuan ya. Jika engkau melihat orang yang suka datang ke masjid, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, maka saksikanlah, hendaklah engkau bersaksi bahwa dia beriman. Nah seperti itu. Jadi alhamdulillah ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah, dengan kita membiasakan ke masjid, itu adalah salah satu bentuk keimanan. Gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa selalu tetap ya, karena memang nggak mudah, apalagi di negara non muslim kayak gini ya, perlu perjuangan untuk ke masjid, itu perjuangan ternyata. Tidak seperti di Indonesia ya, Indonesia tuh masjid banyak, tiap belokan ada masjid gitu. Ya enak gitu. Kalau kita di sini sulit, jauh. Kalau ke masjid itu jauh gitu. Tapi memang yang penting adalah hati kita masih tertambat kepada masjid kayak gitu. Ya, itu yang penting. Hati kita tertambat kepada masjid. Jadi rindu kalau nggak ke masjid itu gitu ya. Kalau bisa ya sering ke masjid kalau bisa gitu ya. Seperti itu. Jadi itu Nabi yang bilang, kalau engkau melihat ada hambaku yang datang ke masjid, saksikan bahwa dia itu orang beriman. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, yang sekarang sedang kita lakukan adalah saling berwasiat ya, saling berwasiat. Jadi bukan berarti saya yang sedang bicara ini lebih hebat gitu atau lebih pintar, lebih soleh, tidak ya. Jadi karena kebagian jadi ngomong gitu. Jadi sama saja. Saya juga dalam proses belajar juga mungkin banyak kekeliruan. Pentingnya belajar itu karena memang sudah dinyatakan sendiri oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, mayudillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nah itu. Jadi kalau Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang, bagi kita, gitu, yufaqihu fid din. Allah akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang agama kepadanya. Gitu ya. Di sini penggunaan katanya yufaqih, bukan yufahim. Yufaqih sama yufahim beda katanya. Kalau yufahim itu hanya paham, tapi kalau yufaqih itu pahamnya mendalam gitu. Jadi ngerti banget. Karena orang kalau sudah paham biasanya akan mau melaksanakan ajaran Islam. Kenapa kita sholat? Karena penting, saya tahu banget penting gitu kan. Nah, kalau orang belum mau sholat, mungkin dia belum paham gitu, belum paham. Kenapa kita mau ke masjid dingin gini? Karena kita paham gitu. Nah itu. Jadi nggak hanya tahu. Karena kita paham banget ke masjid itu bagus, menuntut ilmu itu penting, ya kita jalani gitu. Nah itu. Karena orang kalau udah yufaqih fiddin, nah itu berarti Allah sudah meneteskan kebaikan kepada diri kita. Alhamdulillah. Nah, di sini juga kita jadi tahu tentang nanti akan belajar meraih ampunan Allah seperti apa gitu ya. Karena itu sangat penting banget untuk kita ini. Kita ini manusia itu punya tanggung jawab besar sebetulnya, ibu-ibu. Kita semua tahu ya. Tanggung jawab kita tuh besar sekali. Ya. Oke.
Kita tuh digelari Allah itu Khalifatullah loh. Bayangkan, Khalifatullah itu artinya apa? Wakil. Masya Allah ya, wakil Allah. Wah, kita semua wakil Allah loh. Jadi saya ini, potongan saya kayak gini, ibu-ibu juga, bapak-bapak juga tuh wakil Allah di muka bumi. Bayangkan, itu gelar yang terhormat sebetulnya. Kita semua, each and every one of us itu wakil Allah di muka bumi. Dan tugasnya itu berat sebetulnya wakil Allah. Buktinya berat apa coba? Buktinya itu berat banget itu. Allah sendiri yang bilang, Allah sendiri yang bilang. Mungkin kita nggak sadari. Allah sendiri yang bilang. Aduh, ayatnya saya lupa. Jadi Allah pernah meminta langit dan yang ada di dalamnya itu untuk menanggung amanah untuk memakmurkan bumi. Itu nggak sanggup, Pak. Nggak sanggup. Artinya malaikat semua itu ya ditawarkan oleh Allah untuk gimana ya kamu mengurus bumi ya bumi. Enggak mau. Kenapa? Karena berat konsekuensinya. Berat. Lalu ditawarkan kepada manusia, kepada kita. Lalu kita mau. Nah itu. Mau. Dan sungguh manusia itu katanya suka zalim gitu. Allah sendiri bilang zaluman kafura. Manusia itu suka zalim, menzalimi dirinya. Karena sungguh sangat berat itu. Sehingga maka alhamdulillah kita diberikan potensi oleh Allah untuk mengurus bumi. Diberikan akal yang paling penting ya. Akal itu yang paling penting. Lalu juga keimanan. Juga diberi ya nafsu gitu. Karena kalau nggak ada nafsu kita sebetulnya sulit juga untuk berkembang ya. Ya, kita ini kan semua ada karena nafsu ya. Ya, nafsu orang tua kita jadi kita ada. Jadi kita nafsu-nafsu semua nih. Tanpa ada nafsu nggak mungkin ada. Semua kita punya ambisi, nah itu. Jadi yang punya ambisi itu hanya manusia. Gitu. Malaikat nggak punya ambisi. Malaikat itu ya gitu aja, lempeng aja. Lempeng aja la ya'sunullah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Padahal malaikat itu makhluk paling hebat lah. Hebat banget gitu. Sementara kita ya kayak gini, kita itu kayak gini lemah. Seandainya kita punya kekuatan kayak malaikat enak kali ya. Malaikat itu kan terbang itu dari aras Allah sampai ke bumi itu cepat sekali gitu ya, ukuran detik. Kalau kita ya enggak, lemah sekali kita itu. Agim bilang kita tuh primata yang paling lemah. Masih bayi gitu kan, tergeletak nggak berdaya apa-apa gitu. Beda dengan anak ayam, beda senjalan lari gitu kan. Begitu, kalau kita ya berapa bulan tuh, belum lagi dikasih makan, repot. Manusia itu kayak gitu, lemah banget. Dingin sedikit berpakaian. Kalau hewan-hewan nggak ada yang berpakaian, begitu adanya. Penguin nggak ada pakaiannya. Luar biasa dinginnya itu kan di kutub, tapi mereka enjoy gitu. Artinya, terus manusia perlu senjata. Kalau makhluk lain kan nggak ada, nggak, senjatanya ada di badannya gitu kan. Kalau kita untuk melindungi diri, pakai macam-macam. Nah itu kelemahan manusia gitu. Tapi kita diberikan akal dan nafsu, itu yang paling penting. Sehingga kan setelah dramatis Allah menyebutkan malaikat pun tunduk pada manusia. Gitu, karena memang kita diberi kemuliaan kayak begitu. Nah, tapi itu bukan free gitu, enggak free itu, ada beban. Dan kita tuh sangat diberi kemuliaan, diberi nikmat yang tidak ada habisnya tentu ya, kita tahu semua. Dari detik per detik. Kalau dihitung, itu tidak terhingga. Kita di fasilitas yang luar biasa oleh Allah, akal yang sehat, alhamdulillah. Terus kemudian anggota tubuh yang normal semua. Diberi ilmu oleh Allah, diberi pengalaman macam-macam, diberi lingkungan yang kondusif semua. Nah itu bukan berarti kemudian sia-siakan gitu kan, nggak bisa gitu, nggak bisa begitu. Jadi kita harus bahasa Al-Quran adalah kita syukuri, gitu kan ya, kita syukuri itu semua. Allah bilang wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha, itu betul ya. Coba aja, Anda nggak bisa kedip aja selama 1 jam gitu, waduh itu parah. Nggak bisa narik nafas, darah itu berhenti beredar misalnya, jantung sedikit agak konslet. Kita kan nggak ngurus badan kita itu.
seperti itu aja, Allah yang ngurus semua. Nah itu apakah itu free gitu? Sebetulnya kan enggak, di situ ada tanggung jawab, itu tanggung jawab. Dan kalau kita menimbang-nimbang Pak ya, umpamanya ibu-ibu semua, antara nikmat dengan amal kita, kayaknya nggak banding tuh, nggak banding. Sholat kita cuma berapa menit, puasa juga cuma berapa hari setahun, ya. Zikir kita juga lebih banyak mana zikir dengan yang lagu, dengan yang hal yang main-main. Berapa banyak kita baca Quran, berapa banyak kita mengingat Allah, itu sedikit sekali, sedikit, nggak banding, nggak banding. Nah itu persoalan kita manusia. Disitulah kita perlu ampunan Allah. Kalau nggak ada ampunan Allah ini sulit Pak, kita jadi ahli surga tuh sulit. Kalau kita maunya kan ke surga semua gitu. Dunia foya-foya, mati masuk surga, itu maunya kan gitu. Itu sulit, nggak banding. Jadi kalau nanti kita ditimbang itu amal kita dengan nikmat yang dari Allah, yang sebetulnya nggak free, ada tanggung jawab, itu nggak banding, sulit, jauh kita dari ahli surga tuh, jauh sebetulnya, jauh banget. Ya. Berapa sering kita sholat tahajud misalnya, sholat duha yang sunnah-sunnah, kan seringnya lewat. Gitu. Padahal Allah yang memberikan kita segalanya. Itu. Jadi ini kita bermuhasabah juga ya. Nah, karena itulah, karena keterbatasan kita, keterbatasan amal kita, keterbatasan ilmu kita. Nah, di situ kita memerlukan ampunan Allah. Kita tuh banyak salahnya dibanding benernya gitu ya. Untungnya Allah Maha Pemaaf. Nah, gitu. Untungnya Allah Maha Pemaaf. Seandainya Allah mau, itu dicabut semua juga nikmat Allah itu, Allah berkuasa ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah bilang kalau engkau bersyukur, kalian bersyukur, aku tambah nikmat. Tapi kalau enggak bersyukur, Allahnya apa? Azab. Allah enggak bilang aku kurangi loh, enggak. Tapi aku azab katanya. Kalau gregetan kali. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu kufur terhadap nikmatku, aku siksa. Nah gitu. Aku siksa. Waduh, itu kalau ayat itu nggak ada ayat lain, wah sangat bersedih gitu itu. Nggak ada, seakan-akan nggak ada pintu ya, nggak ada pintu seakan-akan. Nah, kalau baca ayat itu seakan-akan nggak ada pintu. Kalau kita kufur, ya sudah, azab aja. Kufur sama dengan azab. Tapi untungnya Allah punya maghfirah. Nah, jadi kita jangan pesimis. Nah, gitulah ya. Poinnya jangan pesimis. Waduh, saya ini jauh. Sholat tahajudnya juga sering ketinggalan gitu ya. Sholat jamaah juga jarang-jarang. Gitu. Zikir kepada Allah juga kurang. Banyak lalai daripada ingat pada Allah. Ya. Seperti itu. Banyak lalai daripada ingat pada Allah. Sehingga bagaimana ini gitu nasib kita ini. Nah, tapi kita harus tetap optimis terhadap ampunan Allah. Nah itu makanya kita harus selalu mendambakan ampunan Allah. Nah ampunan Allah caranya setidaknya ada beberapa yang saya sudah catat, ada 4 ini. Itu taubat. Nah itu yang paling penting. Taubat itu artinya apa? Kembali kepada Allah. Kembali aja kepada Allah. Itu Allah sungguh sangat senang ya. Sungguh senang. Kalau kita banyak dikiaskan sih tentang begitu senangnya Allah kalau kita itu kembali kepadanya gitu. Jadi kalau kita umpamanya nih tersesat gitu kan, tersesat di tengah padang pasir, nggak ada siapa-siapa di tengah padang pasir itu. Habis gitu onta kita hilang, nah, gitu kan kata Nabi begitu. Onta kita hilang, perbekalan habis sudah. Ya pokoknya tinggal nunggu mati, nggak ada pertolongan lain. Nah, lalu tiba-tiba unta kita itu kita bisa temukan lagi unta kita berikut perbekalannya utuh gitu. Wah itu kan senang banget.
ibaratnya kita mungkin sudah mau tenggelam gitu. Tenggelam nih di lautan nih, tenggelam, anggap Titanic gitu, tenggelam gitu di lautan. Lalu ada yang nolong. Wah, kan seneng banget. Nah itu. Kita punya hutang miliaran, lalu ada yang bantu. Nah itu, seneng banget kan. Wah, bersyukur ya, Masya Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nah gitu. Nah, rasa senang itu Allah lebih senang dibanding itu katanya. Lebih senang dibanding itu. Berarti luar biasa. Allah sangat membuka dirinya untuk kalau kita mau bertobat. Nah begitu, jadi kita semua, saya terutama itu kan punya masa lalu yang kelam lah. Ya kita mungkin durhaka sama orang tua, dulu sering maksiat gitu ya, mungkin juga sering minum, sering main cewek gitu atau main cowok gitu. Subhanallah lah, playboy gitu, playgirl namanya. Nah, itu hitam, hitam masa kita hitam gitu, masa lalu kita. Nah itu bisa kita kembali kepada Allah, masih bisa ya. Banyak orang-orang, contoh orang-orang yang dunia masa kelam, masa lalu kelam, lalu kemudian ketika kembali kepada Allah, tentunya dengan jujur ya, kembali kepada Allah itu betul-betul gitu, itu bisa menjadi manusia hebat. Bisa. Umar bin Khattab mungkin kita kenal semua ya. Umar bin Khattab ini kan manusia terbaik ya. Setelah Rasul, Abu Bakar, Umar itu kan. Rasul, Abu Bakar, Umar. Abu Bakar dan Umar kan kuburannya aja saking Nabi kan. Dua sahabat itu saking hebatnya. Tapi coba lihat ketika awal sebelum dia masuk Islam, itu kan jahiliyah banget. Bahkan dia ngubur anaknya sendiri lah. Kita tahu kan ngubur anaknya sendiri. Kita kan nggak sejauh itu ya, mudah-mudahan gitu. Wah, anak sendiri dikubur. Sehingga Umar itu pernah suatu ketika nangis gitu. Tapi setelah itu nggak lama kemudian ketawa gitu. Sahabat heran, kenapa kamu nangis lalu tiba-tiba ketawa? Waktu saya nangis itu saya ingat anak saya. Waktu saya masih jahiliyah, mungkin sambil air matanya sambil berurai kali ya. Itu dulu saya katanya. Anak saya itu saya bawa ke tengah padang pasir. Perempuan masih lucu gitu kan, 3 tahun 4 tahun gitu ya. Lalu saya gali itu lubang katanya. Saya gali lubang. Lalu debu sampai ya namanya di padang pasir itu debu tuh di janggut saya nempel. Itu tangan kecil anak saya tuh mengusap debu di ini saya gitu, sambil diajak ngomong, "Papa sedang apa?" gitu kali ya. Lalu kemudian saya dorong anak saya masuk ke dalam lubang itu, dia nangis-nangis, saya tutup katanya. Masya Allah, maka saya nangis. Lalu kemudian kenapa saya ketawa? Saya dulu kan penyembah berhala. Jadi berhala itu saya buat dari makanan, dari korma mungkin ya, saya nggak tahu korma atau roti gitu. Lalu saya bawa gitu. Ketika saya lapar, nggak ada makanan, saya makan itu. Jadi Tuhan saya makan. Maka saya ketawa. Gitu. Nah itu Umar itu kayak gitu ininya, jahilnya, sadisnya. Bahkan dia pemabok juga kan. Bukan semua kriminal dia lakukan. Bahkan dia itu kan orang yang mau bunuh Nabi. Ngotot. Orang nggak ada lah yang berani terang-terangan bunuh Nabi, itu nggak ada yang berani karena dia kan dari suku terhormat gitu ya. Tapi Umar itu terang-terangan. Kamu mau kemana Umar? Bunuh Nabi ya. Gitu. Nggak ada orang yang berani terang-terang kayak gitu. Paling konspirasi gitu ya. Ini enggak. Terang-terangan dengan pedangnya mau bunuh Nabi. Mau membunuh orang yang sangat mulia ya. Seperti itu. Kalau kita kan insya Allah lah enggak lah gitu, enggak kayak gitu. Nah, maksud saya orang yang seperti Umar aja gitu, kalau dia sudah tobat lalu kemudian kembali kepada Allah, itu bisa diterima tobatnya dan jadi orang mulia. Gitu. Khalid bin Walid juga. Siapa yang enggak kenal Khalid bin Walid? Sehingga orang bilang tidak akan ada lagi katanya seorang ibu yang bisa melahirkan manusia seperti Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu adalah salah satu-satunya panglima perang yang bisa mengalahkan Nabi Muhammad ketika bisa mengalahkan umat Islam ketika Nabi Muhammad masih ada. Umat Islam kan kocar-kacir ketika perang Uhud itu karena pasukannya enggak taat pada Nabi. Kemudian Khalid katanya mengitari
dia tahu posisi penting mana dan bisa mengambil alih posisi penting itu, dan umat Islam hampir kalah. Hampir kalah. Jadi satu-satunya panglima perang yang bisa mengalahkan umat Islam ketika Nabi masih ada. Nah, itu Khalid bin Walid. Tapi dia bisa menjadi manusia paling hebat gitu. Makanya namanya apa? Saifullah ya, pedang Allah. Pedang Allah. Dan beliau mendambakan mati syahid. Mendambakan mati syahid di jalan Islam, di jalan Allah. Dan orang seperti Khalid itu yang asalnya beringas begitu, itu kalau sudah tobat kepada Allah, dia menjadi orang yang paling hebat. Sehingga dia bilang, ya, dinginnya perang, lelahnya perang, kecambuk perang, darah yang bercucuran ketika perang itu lebih saya sukai dibanding malam pertama pengantin. Bayangkan, luar biasa. Jadi ratusan perang, setiap bagian tubuhnya itu enggak ada yang mulus, seperti kita kan mulus-mulus gitu ya. Semuanya penuh tombak, bekas panah, pedang itu di sekujur tubuhnya. Dan dia tidak mati di medan perang. Nah, itu yang dia sangat menyesal. Matinya di tempat tidur. Padahal saya ini katanya perang tiap nggak sepi dari perang hidup saya. Kok saya matinya di tempat tidur katanya? Nggak seperti sahabat yang lainnya. Allah matinya di medan perang. Kalau orang mati syahid itu hapus semua amal, semua dosanya hapus, masuk surga itu, free gitu, masuk surganya itu luar biasa. Ya. Tapi saya mati di kasur. Terus kata sahabat, wahai Khalid bin Walid, tidak tahukah kamu itu kan Saifullah, pedang Allah, mana ada pedang Allah mati di medan perang. Pedang kamu memang patah waktu perang apa itu, Mu'tah ya, 9 apa 6 pedangnya itu patah, 6 pedangnya patah, saking segitu hebatnya memainkan pedang. Yaitu pedang itu kan pedang kamu katanya, jadi patah wajar. Tapi kalau engkau, nggak mungkin kamu itu patah di medan perang, kalau kamu tuh pedang Allah gitu. Nggak mungkin. Jadi Khalid nggak mungkin mati di medan perang, karena masa si Saifullah mati di medan perang gitu. Nah, jadi kalau orang sudah bertobat, sebesar apapun tuh dosanya itu, jangan khawatir, itu Allah tuh lebih besar lagi. Ada bahkan Pak Yahya pernah cerita ya, tukang sihirnya Fir'aun itu, tukang sihir Fir'aun. Wah, tukang sihir itu kan luar biasa itu. Udah kalau nggak tobat itu straight to hell gitu kan, langsung ke neraka itu. Sepanjang hidupnya dia menjadi tukang sihir, sepanjang hidupnya. Tapi kemudian ketika berhadapan dengan Nabi Musa, dia tahu bahwa Nabi Musa, bahwa tongkatnya jadi ular beneran gitu ya. Tahu itu benar katanya. Langsung mereka tobat dan masuk agama Musa lah gitu. Sepanjang hidupnya dia nggak mengenal Tuhan, nggak mengenal Allah. Sepanjang hidupnya adalah perbuatan keji. Tukang sihir, ya gimana nggak keji itu perbuatannya, paling keji ya. Tapi ketika dia tobat kepada Allah, ya sudah, tobatnya terima, keburukannya hapus semua. Dan dia belum sempat namanya umpamanya sholat, puasa gitu ke masjid misalnya, belum sempat itu. Kadang langsung dihukum oleh Fir'aun, langsung dihukum. Dihukumnya juga sadis katanya, dipotong tangannya, potong kakinya, terus disalib kayak gitu. Tapi mereka itu kokoh keimanannya, walaupun belum sholat gitu, nggak kemana-mana lah, baru masuk Islam langsung dihukum mati gitu. Nah itu dihapus semua dosanya. Ada juga yang tukang pemerkosa gitu. Wa na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah. Pemerkosa. Pemerkosanya juga ini unik. Jadi yang diperkosanya mayat. Lebih gila lagi nih. Ada ya. Jadi umat Nabi Muhammad ada yang begitu. Zaman Nabi. Jadi ada pemuda, mungkin kelainan seksual atau gimana gitu ya. Jadi dia kalau ada perempuan yang dikubur, ya, itu malamnya itu dibongkar kuburannya. Apalagi kalau perawan, dibongkar. Enggak takut, bayangkan kok sampai segitunya melakukan maksiat gitu loh. Kok ngotot banget melakukan maksiat sampai gali kubur dulu, kan capek gali kubur dulu. Gali kubur dulu, lalu malam-malam lagi
mungkin dingin juga gitu kan. Kok semangat banget gitu melakukan dosa. Nah, jadi dia berkali-kali itu, enggak satu kali dua kali, enggak, berkali-kali begitu. Jadi kuburan itu dibongkar sama dia. Kemudian mayatnya diperkosa. Luar biasa itu. Nah, suatu ketika ada perempuan soleha yang dikubur, masih muda, belum nikah. Wah, kemudian dia bongkar tuh kuburan, dia perkosa tuh wanita itu, dia gauli, udah mayat. Nah, kemudian malamnya ngimpi dia, besoknya lah, bukan malam, besoknya ngimpi. Datang wanita itu, datang marah-marah. Kamu ini katanya, bikin saya malu di hadapan Allah. Kamu bikin saya jadi janabah gitu ya. Jadi nggak suci saya. Gimana saya menghadap Allah dalam kondisi nggak suci kayak gini? Kaget dia. Baru kali ini gitu didatangi sama kayak gitu. Akhirnya dia melapor kepada Nabi. Nah, ya Nabi, saya ini dosa banyak banget katanya. Ya Allah Maha Pengampun, sebesar apapun. Gimana kalau dosa saya sebanyak pasir di laut? Wah, Allah lebih pengampun lagi. Gimana kalau dosa saya sebanyak bintang di langit? Ya Allah ampunin lagi. Emang kamu ngerjain apa sih, kata Nabi? Ceritalah dia. Nabi itu meskipun Nabi, tapi manusia juga kaget bukan main itu. Kok ada orang kayak gini, kata Nabi gitu kali. Mungkin gitu ya. Hah? Bingung Nabi. Sehingga kata Nabi berpaling, nggak langsung menjawab itu. Bingung Nabi, berpaling. Udah Nabi, kamu ini udah gitu. Kelihatan marahnya, kelihatan lah. Ya ampun. Dakwah saya selama ini ngapain aja gitu, ngapain masih ada umatku kayak begini. Akhirnya orang itu putus asa tuh, ngelengos gitu sambil nangis gitu kan. Tiba-tiba ya nggak lama kemudian Nabi bilang, ya tetap engkau diampuni Allah selama emang niatnya benar, tobat. Nah seperti itu bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi kalau kita punya dosa sebanyak apapun, insya Allah kalau kita bertobat, pasti Allah itu Maha Pengampun, Maha Pengampun. Jadi itulah Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberi kita nikmat, ya, terus kita langgar, ya. Kita itu kan kalau berbuat dosa itu sebetulnya terang-terangan di hadapan Allah, ya. Kita berjalan di bumi Allah, memakan rezeki Allah, kemudian di depan dia kita bermaksiat. Oh, luar biasa itu. Kalau Allah nggak mau pengampun, kalau kita nggak minta ampunan, gawat juga itu. Ya, kemudian itu yang pertama, untuk mencapai ampunan Allah juga adalah dengan takwa. Nah, dengan takwa. Takwa itu apa? Gitu. Takwa itu anta ja'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Jadi takwa itu artinya meletakkan antara kita dengan azab Allah itu penghalang. Nah, itu penghalang itu takwa namanya. Atau secara sederhana, Umar pernah ditanya oleh seseorang, takwa itu apa sih? Gitu. Terus Umar bilang begini, kata Umar, kalau engkau berjalan di jalanan yang banyak itu lah, banyak duri atau banyak ranjau lah kalau sekarang, kira-kira gimana kamu jalan? Hati-hati. Nah itu takwa, kata Umar begitu, sederhana. Ya, jadi kalau orang bertakwa itu nanti dalam surat 8 surat Al-Anfal, ya, itu disebutkan kalau kita bertakwa, kata Allah, kita akan dikasih furqan. Furqan itu pembeda gitu. Kita akan dikasih itu. Akan dikasih. Mungkin karena kita mempraktekkan takwa, kita akan dikasih furqan. Furqan itu pembeda. Artinya Quran kan pembeda, ya, pembeda baik benar, itu Furqan, Al-Furqan namanya. Tapi maksudnya di sini bukan kita dikasih Quran gitu, enggak. Kita dikasih daya untuk selektif, dikasih alarm. Itu kali ya bahasanya, alarm. Jadi kalau ini baik nih gitu,
jadi green gitu alarm gitu. Kalau jelek itu tuh alarm kita bunyi kencang gitu loh. Kalau pas kita melakukan dosa alarm kita bunyi kencang, istilahnya deg-degan gitu kali ya. Ya. Nah deg-degan itu penting. Ya. Kalau kita mau korupsi deg-degan gitu, nah, itu penting, itu alarm kita nyala itu. Nah ya kalau nggak ada deg-degan itu ya repot. Ya udah biasa nyontek deg-degan gitu, pernah nggak? Pasti kalau nyontek deg-degan itu ada alarmnya berfungsi gitu. Nah itu yang parah itu udah maksiat ya mau terang-terangan lagi, itu udah alarmnya nggak nyala itu. Zina terang-terangan umpamanya, buka aurat terang-terangan, nah itu nyantai gitu, buka aurat nyantai gitu, nah itu udah nggak ada, alarmnya nggak berfungsi gitu. Atau bahasa Quran, bahasa Allah itu hatinya sudah hitam, jadi nggak ada lagi alarmnya. Nah kita jadi bisa membedakan tuh, kalau orang yang takwa kata Allah itu akan dikasih furqan itu. Jadi kita sendiri yang bisa mencegah, akhirnya kita sendiri bisa mencegah, nggak usah disuruh orang gitu. Kita sendiri bisa mencegah. Dan para sahabat itu sudah levelnya sudah kayak gitu loh, luar biasa. Kisah umpama kita kisah Abu Bakar ya. Abu Bakar itu lagi lapar lah gitu. Ternyata Abu Bakar juga lapar, orang kaya lapar gitu ya. Mungkin nggak ada uang cash gitu ya. Saya kira orang kayak Abu Bakar nggak pernah lapar gitu. Pernah lapar gitu, lapar nih gitu ya. Lalu ada buah atau ada makanan gitu, riwayatnya macam-macam ya. Diambil sama dia, diambil, dimakan Pak, dimakan. Ternyata nggak nerima itu perutnya, langsung muntah dia, langsung muntah. Kemudian dia astagfirullahaladzim, oh iya ini jangan-jangan punya orang gitu kan ya, orang yang nggak ridho gitu, nggak jelas yang pemiliknya gitu. Coba begitu sahabat. Jadi fisiknya aja sudah bisa mengontrol gitu. Fisiknya sudah bisa mengontrol. Barang itu barang haram. Wah, kalau saya ini udah kayaknya sama aja ya. Yang halal dengan yang haram sama aja gitu rasanya. Kalau kita gitu ya, itulah kita mungkin mudah-mudahan sih bisa sampai kayak Abu Bakar gitu ya. Atau umpamanya Aisyah itu suatu ketika pernah ngomongin orang gitu, yang namanya manusia ya, ada dorongan untuk ngomongin orang gitu ya. Itulah keluar dari mulutnya tuh keluar daging busuk. Kata Nabi, coba kamu keluarkan tuh, ya daging busuk. Karena di wala yaqtaba'dukum ba'du ayuhibbu ahadukum an taqula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Kata Allah kan gitu di Quran jelas itu ada. Wala yaqtaba'dukum ba'du. Janganlah kamu suka mencaci atau berghibah gitu ya kepada ayuhibbu ahadukum, kamu suka makan bangkai saudaramu sendiri. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita kan kita ngomongin orang 200 kali dalam sehari nggak akan tuh keluar daging busuk dari dalam mulut kita. Mungkin kita nggak ada furqannya. Tapi kalau tingkat sahabat itu biasa gitu. Misalnya dia melakukan sesuatu perbuatan tiba-tiba sakit atau apa gitu, langsung muhasabah dia. Iya begitu. Abu Bakar makan makanan yang nggak jelas, bukan makan haram tapi nggak jelas, langsung muntah dia. Luar biasa. Jadi badannya aja sudah kayak begitu gitu. Itu karena memang sama takwanya luar biasa gitu. Seperti itu. Jadi ampunan Allah bagi mereka lebih cepat gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau kita, waduh masih jauh deh. Nah, dan di antara rahasia para sahabat ya, bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, itu memang tidak mau menyanyiakan nikmat Allah berupa waktu umpamanya. Jadi ini Umar bin Khattab pernah bilang, kunna qaumun nadati sa'ishriya halalan ma khafat antaqa'a fil haram. Wah, luar biasa. Jadi kami ini katanya adalah generasi yang meninggalkan 9/10, banyak banget ya, 9/10 hal-hal yang mubah, karena kami takut terjatuh kepada hal-hal yang haram. Mubah itu artinya
dilakukan nggak apa-apa, nggak dilakukan juga nggak apa-apa, ya yang mubah. Nonton gitu kan mubah, main-main chatting itu mubah. Eh, Ngobrol-ngobrol kan mubah, bepergian ke sana kemari itu mubah, itu hal yang mubah. Itu kami tinggalkan katanya. Ya, beda dengan kita ya. Oh ya kita nonton yuk gitu. Ada film Fast and Furious nih gitu. Iya kan? Itu berapa menit itu yang kita kerjakan itu? Belum ngantrinya, belum bepergiannya, belum siap-siapnya. Niatnya apa? Menonton. Berapa jam habis waktu? Ya kita ini lah. Gitu. Ya. Nonton apa? After Earth apa kayak yang baru-baru gitu loh. World War Z atau apa gitu. Itu kan mubah itu. Anda nggak dosa? Enggak dosa. Enggak kan dosa. Anda pantang menonton itu. Ya kayak gitulah. Main game. Saya juga seneng main game gitu. Enggak dosa? Enggak dosa. Silahkan kata Allah. Nah, tapi para sahabat itu tidak mau menghabiskan waktu untuk seperti itu. Mereka lebih baik berzikir, lalu bekerja dan ibadah. Jadi hari-harinya itu penuh dengan ibadah. Gitu. Jadi wajar ya bila mereka itu kayak gitu levelnya, kayak gitu levelnya. Makanya generasi terbaik adalah generasi sahabat. Lalu generasi tabiin, lalu tabiin. Makin kesini kata Nabi ya makin menurun. Seperti itu. Jadi sebetulnya kan kebaikan itu lebih banyak ya dibanding artinya masih banyak hal-hal sunnah yang bisa kita lakukan. Zikir, sholawat, sambil nunggu bus gitu ya, nunggu anak keluar sekolah, bersalawat gitu. Jadi bukan isi iPhone kita ya kalau bisa ya sholawat gitu. Karena itu bernilai dibanding lagu apa One Direction apa gitu anak muda. Itu mubah nggak apa-apa, nggak dosa, tapi nilainya zero, no. Lebih baik kita ya hafal Quran sehari seayat gitu ya. Sudah berapa hafalan kita sudah berapa banyak gitu. Usia kita sudah berapa nih? Kepala 4, kepala 5. Saya juga udah mulai masuk kepala 4 ini. Aduh, hafalan saya ini masih minim gitu kan. Masih minim ya Allah. Nanti di hadapan Allah kita mau ngomong apa gitu. Kamu ngapain aja di dunia mungkin gitu Allah bilang. Masya Allah, nah itu. Masya Allah. Jadi kalau kita nggak mulai dari sekarang, so kapan gitu ya? Terus kita begitu melalaikan kewajiban, melalaikan tugas kita ya. Tapi kalau kita mulai dari sekarang ya mulai menghafal Al-Quran sehari seayat gitu. Nanti ketika ajal menjemput ya kita belum sempat hafal, kita sudah berupaya gitu, berusaha. Kita mulai sholat sunat, kita dirajin gitu. Jadi jangan sholat fardu aja gitu. Tambah ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya gitu. Karena diriwayatkan pahala sholat kita itu akan langsung menembus cepat gitu kalau dikasih sayap. Kalau nggak dikasih sayap, terbangnya lambat, lemot gitu loh, streamingnya lama gitu, nggak nyampe nanti kita udah mati baru nyampe ke arah Allah gitu. Nah itu dikasih sayapnya adalah qobliyah, ba'diyah, itu cepat melesatnya gitu ke atas. Atau ada sunat lainnya, ada duha, itu mempercepat. Puasa sunnah gitu, apalagi menjelang musim dingin ini cepat kan, maghribnya cepat. Nah kayak gitu. Jadi kita ketika kembali kepada Allah, ya adalah yang dibawa. Meskipun nggak banding juga, nggak banding. Dan kita masuk surga itu bukan karena amal kita, karena rahmat Allah, Dan Allah itu Maha Pengampun. Yang penting kita ikhlas ya. Ikhlas lalu berusaha itu berusaha menjadi orang baik lah gitu. Insya Allah kita orang-orang baik. Dan kita nanti masuk surga itu insya Allah bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah. Bahkan ada yang dramatis itu loh. Ini namanya kisah Kisatul Al-Bitaqah nggak salah. Jadi kisah Ashabul Bitaqah, namanya Ashabul Bitaqah. Pemilik bitaqah itu kartu nama. tiket ya.
Tiket itu kan tipis ya, sebesar apa sih tiket. Nah, jadi ada namanya dulu, nanti ada orang tuh, entah mungkin salah satu di antara kita mungkin, Ashabul Bitaqah, pemilik lembaran kertas kecil, satu nama. Ini Nabi yang meriwayatkan. Jadi kisah itu Ashabul Bitaqah. Jadi ketika itu manusia semua di hadapan Allah dihitung amalnya. Nah, ada manusia ini yang dosanya itu berjilid-jilid buku. Kalau catatan itu kan jilid buku, filenya mungkin gigabyte gitu udah. Banyak banget. Itu dosanya. Dia buka satu-satu, ya ampun, banyak amat dosa saya gitu. Buka satu-satu. Kata memang di situ pengadilan yang seadil-adilnya ya. Kira-kira malaikat nanya, coba baca amal kamu. Ada nggak komplain kamu di situ? Komplain nggak kamu? Enggak, wahai malaikat. Enggak, wahai Allah. Ini semua yang aku lakukan. Persis kata, tercatat semua. Jadi berjilid-jilid itu. Aduh, mati aku masuk neraka nih aku. Udah nggak ada harapan gitu. Nggak ada harapan dia. Sedih dia. Kemudian Allah bilang, itu ada yang nyelip katanya. Coba dibuka. Ada nih katanya. Satu lembar. Di antara tumpukan yang menggunung itu ada satu lembar, di situ tertulis la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Orang itu bilang, aduh, cuma la ilaha illallah satu lembar ini berjilid-jilid gitu. Apa yang bisa dilakukan dengan satu lembar ini? Terus, wahai malaikat, coba bawa timbangan katanya. Bawa timbangan. Itu amal yang jelek itu, yang berjilid-jilid gigabyte itu ditimbang satu. Terus coba kamu pegang yang kartu itu. Hah? Ini gimana ini? Paling ngangkat dikit juga gak mungkin gitu. Udah jomplang gitu. Satu ini mana bisa ngangkat ini. Pas ditaruh itu, peng gitu. Keangkat itu. Yang berjilid-jilid dosanya sebanyak itu ngangkat pung gitu. Ternyata la ilaha illallah itu dahsyat Bapak-bapak Ibu. Itu bisa menghapus, mengangkat semua dosa-dosa yang sedemikian banyak. Wah, senangnya bukan main dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Bayangkan betapa pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita kayak gitu nyampe sebelum deg-degan gitu. Ya sekarang lah di dunia ini kita ya investasi apa yang bisa kita lakukan, apa yang kebaikan meskipun dengan jagalah neraka kata Nabi Muhammad meskipun dengan sebutir korma. Beramal artinya. Sebutir korma itu bisa kalau sebutir korma yang kamu miliki bisa menyelamatkan kita dari neraka, kerjakan kata Nabi. Luar biasa ya. La ilaha illallah kita terus yakin bahwa Allah itu Tuhan kita, itu pegang gitu. Kayak gitu. Mudah-mudahan itu bisa membantu kita gitu nanti. Jadi apapun yang bisa mencegah kita dari neraka itu kita lakukanlah gitu. Jangan bukannya malah kita kerjakan sesuatu yang bisa mendekatkan ke neraka gitu. Itu maksudnya. Itu yang kedua, yang ketiga al-afina anin nas. Jadi kita di antara yang bisa membuka pintu maghfirah Allah selain tadi apa tadi? Pertama itu taubat ya, kembali pada Allah lah. Lalu takwa, juga afina anin nas, memaafkan. Di sini afin itu isim fa'il ya, bukannya kata kerja, bukannya fi'al mudhari, ada fi'al mudhari. Kalau kata kerja itu ya'fun, memaafkan, tapi ini pemaaf, menjadi pemaaf, bukannya memaafkan. Kalau memaafkan kan tergantung waktu ya, tapi ini afin itu jadi watak, karakter. Jadi orang yang suka memaafkan, afina anin nas. Nah itu orang yang suka memaafkan Allah, orang yang suka memaafkan nanti akan diberi maghfirah oleh Allah, gitu. Dan itu Allah janji itu. Kalau Allah yang janji berarti Allah pasti benar ya. Jadi jangan kalau bisa sih, bukan kalau bisa, seharusnya gitu. Jangan pernah kita bilang pokoknya nggak ada maaf, nggak akan saya beri maaf. Sakit saya sudah, gitu. Nggak bisa. Tiada maaf bagimu. Gitu. Jangan begitu kalau bisa. Dan ini juga penting sih. Kalau orang memaafkan itu penting juga untuk dalam kehidupan kan penting. Bayangkan coba kalau di keluarga anak
sama orang tua nggak bisa memaafkan, suami dengan istrinya nggak bisa memaafkan, teman sesama jamaah bentrok nggak memaafkan, itu rusak Pak. Organisasi ada clash nggak bisa memaafkan, wah itu pecah. Apalagi dalam lingkup negara, gitu, wah sulit. Nah itu makanya memaafkan orang itu luar biasa. Tapi emang nggak mudah ya. Ini orang sudah kita bantu gitu misalnya, udah kita bantu tahu zaman susahnya gitu. Sekarang kemudian dia berbuat salah lah sama kita. Wah kita kan jadi kesel gitu. Gitu. Tapi ya itu berat memaafkan. Tapi memang Allah bilang akan dimaafkan. Orang yang memaafkan saudaranya itu sama Allah akan diberi maaf. Gitu. Ulaika jazaa'uhum min rabbihim wa maghfiratun min rabbihim kata. Jadi dan orang yang pemaaf itu punya posisi sendiri di mata Allah. Nah ini orang yang suka memaafkan, dia akan diberi derajat, gitu. Ya. Dan maafkan itu juga kan nggak hanya Elvis, lu gua maafkan lo, tapi jadi ada tapinya ya. Ya, tapi udah deh, lu nggak bisa ketemu gua lagi gitu, udah muak ngeliat lu gitu. Itu nggak bisa, harus apa ya, harus lapang dada ya saya maafkan gitu, bener-bener maafin ya. Karena memang kita juga harus bisa ngukur juga sih ya ke kita sendirilah gitu. Kalau kita juga nggak sempurna, banyak kesalahannya gitu kan, kita juga kan senang kalau dimaafin orang, betul nggak? Kita itu kan juga suka sama salah sama orang lain gitu, sama orang tua, sama temen, mana ada sih kita yang nggak bikin salah gitu kan. Pastilah kita tuh nyinggung orang itu insya Allah gitu ya. Dalam pergaulan nyinggung orang, perasaan orang, cuman orang itu mungkin nggak ngomong gitu. Ya kita juga kan ingin dimaafkan orang. Ya gantian dong, kalau kita juga merasa pernah disakiti juga perlu memberi maaf. Dan itu memang hanya bisa orang yang besar hati lah. Nah sehingga memang wajar jika Allah kemudian juga akan memberi ampunan. Itulah, jadi maafin aja gitu, maafkan saudara kita, udahlah pokoknya serahkan pada Allah. Ya Allah, ini perintah Allah, wal ya'fu wal yasfahu, maafkan, lalu wasfahu itu artinya buka, lebar, lapangkan. Pokoknya sudahlah, jangan ada apa lagi, jangan ada dengki di dalam diri kita kepada orang yang kayak itu. Buka aja gitu. Nah itu nanti Allah akan memberi kita pemaafan. Sampai 1 jam. Kemudian yang terakhir mungkin ya, itu jihad. Wah, jihad yang berat juga. Jihad. Orang yang berjihad itu Allah akan berikan maaf dan derajat. Ya. Jihad itu artinya jangan salah ya, jangan perang mulu, artinya enggak. Salah satu, memang jihad tertinggi perang. Kita membela orang kalau ke Palestina gitu ya. Orang Palestina itu jihad ketika revolusi kemerdekaan itu jihad, itu tertinggi itu. Jihad tertinggi. Tapi jihad itu maknanya ta'ab wal masyaqqah. Jadi kelelahan dan masyaqqah itu apa ya? Kesukaran. Jadi semua upaya untuk menegakkan kalimat Allah, nah itu jihad. Semua upaya untuk menegakkan kalimat Allah itu jihad. Ya, kita katakan misalnya yang benar itu kayak apa gitu ya. Misalnya Nabi Muhammad pernah wah, ada kartun Nabi gitu kan, Nabi Muhammad. Wah, tuduhan itu kalau di internet parah, itu luar biasa. Nabi Muhammad itu pedofil gitu kan. Iya, Nabi Muhammad pedofil. Nabi Muhammad gembong teroris misalnya. Nabi Muhammad itu kejam kepada non muslim umpamanya. Nah, itu harus, kalau kita bisa kita counter gitu dengan dengan tulisan lain atau dengan apalah gitu yang bisa menetralisir itu.
Em, Jihad memang yang tertinggi memang perang. Perang itu luar biasa. Kalau kita disuruh perang, tampaknya kita juga pikir-pikir panjang, pikir panjang. Apalagi yang pengantin muda, pengantin tua juga, satu tua. Kalau disuruh perang nggak mau. Iya, makanya para sahabat Nabi juga pernah ada yang nggak mau, pernah nggak ada. Gitu. Alasannya ya, sehingga dicap munafik oleh Nabi itu. Jadi, aduh ya Nabi, ini perang Tabuk waktu itu. Sehingga saya perang Tabuk. Perang Tabuk itu perang yang sangat sulit karena musim panas, lalu musim panen lagi. Musim panen. Ya. Waduh, ini kalau panen ditinggal nanti nggak bisa panen gitu ya. Padahal udah tunggu-tunggu ini panen ini. Sehingga banyak yang nggak mau perang ya. Udah panas gitu ya. Musim panen lagi, orang harus merayakan apa namanya, panen raya lah gitu. Tapi harus perang gitu. Sehingga banyak yang nggak ikut perang, perang Tabuk itu. Banyak yang ikut perang. Tapi ada juga yang memang terpanggil hatinya. Pengantin baru ada tuh. Ya Allah, saya lupa namanya siapa ya. Jadi di pengantin baru, ya, malam pertama, benar di malam pertama, lalu ada seruan untuk jihad. Langsung dia berangkat itu, tidak sempat mandi, nggak sempat mandi cukup, langsung berangkat. Ya mungkin malam gitu langsung siap-siap gitu ya, diberangkatkan Nabi berangkat ya. Lalu itu orang itu terbunuh orang itu. Dan ya langsung masuk surga dan dimandikan oleh para bidadari katanya. Surga kayak gitu. Wah, luar biasa itu. Nah sekarang jadi ledekan itu. Jadi ledekan. Kalau Anda lihat apa tuh di YouTube, Ahmed the Dead Terrorist itu, wah itu dijelek lah pokoknya. Mana katanya, pokoknya itulah jingle bell, lagu jingle bell jadi jingle bomb, mind blow up you see gitu, datanya kayak gitulah. Lalu wah saya ini mati, mana katanya sekarang bidadari yang dijanjikan nggak ada katanya gitu. Kayak gitulah. Jadi betul-betul jihad, konsep jihad sama mereka dijelek-jelekan lah. Pada itu mulia sebetulnya jihad itu. Dituduh teroris gitu. Padahal terorisnya mereka gitu. Tapi umat Islam yang di Palestina yang berusaha memerdekakan diri dianggap teroris. Padahal yang teroris ya Israelnya gitu. Begitu dulu kemerdekaan, kita pejuang dianggap ekstremis. Jarang mau berjuang merdeka dianggap ekstremis gitu. Seperti itu. Kutiba alaikumul qital. Nah, jadi Nabi pernah para sahabatnya diwajibkan untuk berperang, wa huwa kurhul lakum, meskipun kalian nggak suka sebetulnya gitu. Allah juga tahu perang itu nggak ada yang suka, tapi itu penting untuk menegakkan kalimat Allah. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk menegakkan kalimat Allah gitu? Sekarang kan nggak zaman perang. Ya pendidikan anak-anak kita itu banyak yang aduh nggak tahu deh gimana itu anak kita itu gitu, sudah beres belum ngajinya, sudah beres belum sholatnya, ngerti nggak yang dia baca. Banyak Pak, lahan jihad itu banyak istri kita gimana gitu, ngaji Qurannya gimana, kayak gitu ya. Terus juga jihad ekonomi ya. Lihat saudara-saudara kita di Indonesia yang mungkin sekolah juga nggak bisa tamat gitu. Banyak lah. Jadi lahan jihad itu banyak. Nggak mesti juga perang gitu. Jihad bahkan lebih sulit mungkin ya. Butuh organisasi yang solid gitu, kekompakan untuk pendidikan. Gimana anak keturunan kita nanti gitu, bisa nggak bersaing? Kita aja udah kayak gini gitu. Kita udah kayak gini repotnya mencari ekonomi umpamanya. Bagaimana nanti anak kita gitu.
pendidikannya kayak apa, bisa nggak bersaing? Kalau kita sekarang oke lah punya pekerjaan yang lumayan gitu, nanti anak kita gimana? Terus saudara-saudara kita yang lain gimana? Banyak Pak. Sekarang aja kuliah juga enggak umpamanya. Gimana itu? Nanti jadi beban, malah beban untuk masyarakat. Nah kayak gitu. Kalau sekarang kita alhamdulillah bisa ke Australia mungkin misalnya. Gitu. Terus juga politik, wah pokoknya itu umat Islam sekarang lagi diobok-obok ya, mungkin nggak ngerasa juga kita dihantam terus. PKS umpamanya, saya bukan orang PKS juga. Ya kayak gitu. Mereka khawatir. Mereka punya konspirasi besar gitu. Jadi mereka menyebutnya kelompok Islamis atau pos Islamis. AKP di Turki juga diobrak-abrik loh. Kemarin ada demonstrasi. Karena mereka khawatir. Ikhwanul Muslimin di Mesir, di Tunisia juga. An-Nahdlatul Tunisia. Kayak gitu. Jadi musuh-musuh Islam itu serius banget Pak. Menghancurkan kita itu serius banget. Mereka punya kayak think tank gitu, khusus untuk memantau perkembangan politik Islam. Mereka pantau gitu. Ada Islam sedikit agak naik, dipukul gitu. Sebetulnya kita jangan terjebak pada label-label menurut saya. Bagaimanapun mereka Muslim gitu aja. Mereka tuh Muslim, dan orang Arab itu juga nggak peduli loh. Mau itu liberal kek, mau itu Islamis kek, mau itu Demokrat kek. Yang penting dia tuh Muslim, itu musuh kita. Itu musuh kita, kata orang Barat. Terserah kamu mau namanya Islamis kek, mau namanya apa, liberal, fundamentalis, selama mereka Muslim, selama kita Muslim, itu musuh kita. Diadu aja. Nggak peduli, mau Syiah kek. Mereka membela Sunni umpamanya, memerangi Syiah, ya pokoknya mereka Muslim, hantam aja. Selama kita tuh Muslim, nggak peduli mereka. Kita mau Islamis kayak nggak apa, nggak masalah. Nah kita sendiri jangan terjebak pada kategori itu. Mau Hizbut Tahrir kayak, mau Tabligh kayak, mau PKS kayak, mau apa kayak, kita sama Muslim itu semestinya ya janganlah gitu. Kita kan dilabel gitu, wah ini Islamis nih, ini post Islamis nih, ini liberal, ini tradisionalis, ini modernis. Itu pelabelan itu mereka yang buat sebetulnya. Syiah ini Sunni ini. Gitu. Nah itu berat juga sebetulnya jihad kita ini sekarang, nggak nampak, musuhnya nggak nampak, kemiskinan, kebodohan, politik nggak nampak musuhnya, nggak terang-terangan. Yang terang-terangan ya itu di Afghanistan kan kelihatan gitu. Insya Allah kalau terang-terangan kelihatan ya musuhnya, ini kan nggak ada. Ekonomi, pendidikan, politik itu nggak ada kelihatan. Gitu. Nah itu jihad. Jadi semua lini itu bisa kita jadikan medan jihad sebetulnya. Semua lini kehidupan. Ekonomi, pendidikan, politik, apalagi budaya. Wah banyak. Jadi tugas kita tuh Masya Allah bapak-bapak ibu-ibu banyak sebetulnya. Kita ini lalai aja yang kebanyakan lalai. Banyak tugas kita itu sebetulnya. Jadi atau cara meraih ampunan Allah juga banyak gitu loh. Banyak disediakan oleh Allah. Masalah itu bisa jadi hikmah untuk kita mendapat maghfirah Allah. Ya. Ini sudah 1 jam. Cukup saya pikir. Gitu. Atau yang satu lagi. Ya satu lagi aja ya. Di antaranya juga untuk mencapai maghfirah Allah itu hijrah. Hijrah ya. Hijrah artinya at-tark, meninggalkan, pindah atau meninggalkan itu sama, hijrah artinya. Ke zaman Nabi jelas hijrahnya jelas dari Mekah ke Madinah. Gitu, dari Mekah ke Madinah. Setelah Mekah dikuasai, kata Nabi nggak ada lagi hijrah. Gitu, nggak ada lagi hijrah, sudah selesai. Jadi jangan kita nanti jangan ngikut Nabi hijrah kemana gitu, enggak, udah selesai. Hijrah itu hijrah yang fisik, zaman Nabi sudah selesai, finish, sudah end, karena Mekah sudah bisa dikuasai lagi oleh Nabi setelah 10 tahun di Madinah, selesai, sudah nggak ada lagi hijrah gitu. Nah hijrahnya dalam bentuk ya ini pindah dari
eh, kehidupan kelam gitu, kehidupan penuh maksiat kepada keimanan gitu. Nah itu hijrahnya gitu. Dari yang tidak biasa baca Quran jadi sering senang baca Quran gitu. Dari yang tadarusannya kurang, tidak tamat-tamat setahun, bisa tamat dalam sebulan 2 bulan. Nah itu hijrah kayak gitu. Ya, yang biasanya nggak sholat sunnah, kalau tergerak hatinya mau sholat sunnah. Yang nggak biasanya sholawat bisa sholat pada Nabi. Kalau kita sering sholawat itu, ya, Nabi membalas sholawat kita loh, membalas sholawat kita. Ya, hijrah-hijrah seperti itu. Jadi nggak mesti kita wah di Indonesia ini parah nih sudah saya hijrah aja ke Australia. Nggak gitu. Bukan itu maksudnya. Hijrah fisik sudah selesai, nggak ada. Tapi hijrah yang kayak gitu dari perbuatan dosa ke jalan kebenaran gitu. Atau kita mengajak orang untuk hijrah. Orang yang sulit sholat namanya, itu kita ajak untuk bisa sholat. Yang jarang ke masjid mungkin kita ajak gitu ya, kayak gitu. Seperti itu, sehingga nanti Allah bisa memberikan kita maghfirah, dan maghfirah itu sangat kita dambakan. Karena itu tadi nikmat Allah sebegitu banyaknya, sementara amal kita sebegitu sedikitnya. Maksiat kita sedemikian banyak, tidak banding. Nah, kalau tanpa ampunan Allah, habis kita ini. Kita ini habis, nggak ada apa-apanya, nggak ada yang bisa kita bawa. Makanya dengan tobat, dengan takwa, dengan apalagi tadi, memaafkan orang lain, gitu ya. Kemudian dengan jihad, kemudian dengan kita hijrah, kita insya Allah mudah-mudahan mendapat maghfirah Allah. Demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ngantuk Bapak Ibu atau masih bersemangat? Insya Allah masih bersemangat ya, meskipun yang di sebelah sana ada heater yang hangat. Babang paling dekat dengan heater, mudah-mudahan tidak terbakar punggungnya ya. Bapak Ibu rahimakumullah, masih ada waktu mungkin setengah jam. Saya menambahkan sedikit dari uraian tadi saja yang sangat panjang luar biasa tadi. Bagaimana taubat Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Dan Al-Qur'an berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'." Rahmatku kata Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangku kata Allah Subhanahu wa taala, wasi'at kulla syai', itu covering everything ya. Tidak ada yang tidak bisa ditutup oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa tadi kata saya Cep bisa diampuni. Bahkan dosa syirik, kalau orang yang syiriknya, yang musyriknya bertaubat, Allah pasti akan mengampuni. Saya akan membacakan satu buah cuplikan dari kitabnya Al-Fawaid, karangannya ini yang suka dibaca oleh Sagunggun ini, karena mengganti Sagunggun jadi bacaan juga bacaan yang biasa Sagunggun ya. Masih ingat siapa pengarangnya? Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah, tentang usul khotoya kuliah thalatha. Beliau mengatakan bahwa ternyata asal muasal sumber dari khotoya, dari kesalahan kita, dari dosa-dosa kita itu pada intinya adalah ada 3 hal.
Ada 3 hal yang membuat kita itu berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah apakah Syekh Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah, al-kibru. Apa itu al-kibru? Kesombongan ya. Ada kata-kata takabur, makanya ada kata-kata kabir dalam bahasa Arab, artinya besar, dan akbarnya paling besar. Padahal yang al-mutakabbir, yang real, yang sesungguhnya siapa? Hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk merasa hebat, merasa agung. Al-kibru inilah, kesombongan inilah yang alladzi asar iblis ila ma asarahu. Inilah yang membuat iblis sekarang mendapatkan posisi yang seperti yang Allah tentukan sekarang. Apa sebagai apa iblis? Sebagai the dweller of hell, sebagai penghuni neraka. Karena apa? Karena kesombongannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau bersujud kepada Nabi Adam ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua makhluk malaikat untuk bersujud. Alasannya apa? Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Dia terbuat dari hanya tanah, lempung, tanah, debu, kasih air. Alasan aku terbuat dari neraka. Kita beda level. Masa saya sama sujud sama Adam? Bapak Ibu rahimakumullah. Dan ini at-takabur, al-kibru, ini tanpa kita sadari, termasuk saya pribadi itu sering masuk ke dalam, menjiwai, masuk ke dalam diri kita. Sebagai orang mukmin kita semestinya beriman, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah satu-satunya zat yang tempat kita bergantung. Allahu Ahad, Allahus Somad, yang sering kita bahas, yang sering kita baca dalam sholat kita. Surat favorit kita ya, surat Kulhu. Tuanya surat Kulhu kan, bukan Al-Ikhlas ya. Kalau apa itu surat Al-Ikhlas? Oh, Kulhu ya. Oh, apa itu surat Al-Insyirah? Apa surat Al-Insyirah? Oh, Alam Nasroh ya, tahunya Alam Nasroh kan. Apa itu Al-Insyirah? Semestinya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal bahwa rezeki kita misalnya itu semua manusia rezekinya datang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya kita tidak perlu mencari rezeki itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah memberikan sebuah ilustrasi yang permainan angka multiplikasi. Dia mengatakan, coba perhatikan al-janin fi batni ummihi. Perhatikan bagaimana janin di perut seorang ibu yang sedang hamil, bagaimana ya'ti ghadahu, bagaimana Allah mengirimkan makanan kepada seorang apa sebuah janin? Seorang ya. Seorang janin yang lemah, yang tidak berdaya, bagaimana Allah mengirimkan rezekinya, makanannya. Apa makanan janin? Pizza? Bakso? Tergantung yang dimakan ibunya. Tapi yang masuk ke janinnya adalah Adam kan? Apa Adam? Darah kan? Kenapa kita sekarang bisa hidup? Karena ada darah dalam tubuh kita. Begitu juga janin. Melalui apa? Melalui satu jalur. Apa itu? As-surah. Apa itu as-surah? Udel ya, kata Mas Adit, udel ya. Iya kan? Janin lewat sini kan? Nggak ada janin yang dulu kata Om Pet, enggak, saya dulu waktu di bayi saya udah lewat mulut, saya udah. Nggak ada kayaknya ya. Semua janin, mau itu ibu itu janinnya bule atau orang Indonesia, orang mana, semuanya pasti lewat as-surah, lewat udelnya. Ya, kecuali Andre katanya waktu bayi enggak langsung itu ya. Lewat satu jalur. Tapi seorang janin tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak pernah protes, yakin bahwa Allah akan memberikan rezekinya, dan
dia bisa hidup dan bisa berkembang dari 0, 1 minggu, 2 minggu, sampai 9 bulan, sampai akhirnya lahir ke dunia. Satu sumber rezeki dari Allah Subhanahu wa taala melalui udelnya. Kemudian ketika dia lahir, seorang janin lahir, sekarang sumber rezekinya kali lipat menjadi 2. Betul? Seorang baby sumber rezekinya, sumber makanannya 2 ya? Betul? Yang tahu ibu-ibu. Apa itu 2? Sumber baby, ya ASI, kiri kanan kan? Kok pusing-pusing mikirnya kemana-mana? Ini dari sini, ini bukan dari saya, dari kita ini. Makan jangan kejauh-jauh mikir, jangan kejauh-jauh rezekinya kan ini masih bayi baru juga lahir. Udah masa bayi sudah 2 apa? Yang satu McDonald, yang satu misalnya bakso, nggak bisa terlalu kejauhan ya. Falamma kharaja min batnil ketika seorang janin keluar dari ibunya, wan qata'atil katorik, yang asalnya yang ini udah terputus kan? Di Australia, kalau di Indonesia siapa yang suka mutus ini di Indonesia? Dukun beranak ya. Apa namanya? Paraji kalau di Jawa Barat itu. Kalau di Australia siapa? Bapaknya suka disuruh ya. Saya pernah ngobrol Pak Barjo, saya disuruh sama dokter. Pak Barjo gitu dulu pertama anaknya. Dok, ini putus. Iya putus. Enggak dok, kata Pak Barjo, saya sama anak saya biarkan aja dia makan dari situ terus. Enggak ada. Harus diputus. Jadi ketika Allah memutuskan satu sumber rezeki seorang bayi, Allah menggantinya dengan yang lebih baik 2. Jadi makanya kalau Allah melarang sesuatu jangan, kok masa sih saya dilarang makan makanan yang nggak halal, kan susah sekarang nyari yang kata orang apa? Yang haram aja susah lagi yang halal. Kalau Allah melarang sesuatu, yakinlah Allah itu akan memberikan sesuatu yang lebih baik. Kenapa Allah sekarang melarang jangan minum yang beralkohol? Ini bukan ini, tapi ini kena bir yang 0%. Ya, tapi namanya juga bir kan. Albir, kecuali yang albir yang dalam bahasa Arab, yang masjid albir yang di Bogor itu ya. Jadi kalau Allah melarang sesuatu, yakinlah Allah akan memberikan sesuatu yang lebih baik. Ketika Allah memerintahkan putuskan tali udel untuk baby, Allah memberikan yang lebih baik 2, yaitu ASI dari ibunya. Dan lebih kata baik, rizqan atyaba wa aladh minal awal, rezeki yang lebih baik dan lebih enak daripada yang pertama. Tanya, dulu masih ingat nggak waktu bayi gimana rasanya air susu ibu? Pak Uki kayaknya nggak pernah, dulu nggak pakai langsung pakai dot kayaknya Pak Uki itu waktunya ya. Labanan khalisan sa'igan, ASI yang sangat menyehatkan, yang baik bagi bayi. Sampai sekarang dokter medis yang paling benar-benar mengatakan, bahkan di Australia menyarankan ibu untuk apa itu namanya, ASI eksklusif. Di Indonesia aja yang korban iklan, iya kan? Nggak bagus itu, pakailah susu bla 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 bla. Padahal itu pesanan dari pabrik susu ya. Jadi kalau Allah melarang sesuatu, yakinlah bahwa Allah akan memberikan yang lebih baik. Kemudian tatkala seorang bayi, berapa lama biasanya disusui oleh ibunya dalam Islam? Anjurannya berapa lama? Sampai 2 tahun. Makanya kalau tidak salah di Melbourne katanya orang boleh maternity leave itu boleh sampai 2 tahun ya. Atau setahun pertama ibunya, tahun kedua boleh bapaknya katanya. Kalau tidak salah. Minta cuti sebagai carer ya. Ketika kata Allah 2 tahun putuskan. Pernah kita berpikir, nanti gimana? Bagaimana seorang bayi akan, nanti bagaimana makannya, bagaimana rezekinya? Ternyata kata Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah putuskan yang 2, Allah akan memberikan yang lebih baik. Fa idza tammat muddatur doa, terputuslah 2 hal ini, tapi Allah memberikan yang lebih dari itu, yaitu Allah memberikan fatahalahu turuqan arba'ah akmal minha. Allah menghilangkan yang 2, mengganti dengan yang 4 sumber rezekinya. Tadi kan 1
lipat menjadi 2, 2 lipat menjadi 4. Apa? Ta'amani wa syarabani, 2 sumber makanan dan 2 sumber minuman. Apa 2 sumber makanan? Apa coba? Sumber makanan kita 2 sumber yang utama apa? Itu jenis satu. Ini sumber apa sumbernya? Yang kita makan itu sekali apa sumbernya? Betul. Al-hayawan wan nabat. Dari binatang, hewan dan tumbuh. Itulah makan kita kan. Orang Indonesia makan nasi dari apa? Orang Ozi makan roti dari apa? Dari pabrik katanya ya. Iya, sumbernya kan dari gandum. Kita makan barbekyuan dari apa? Ayam goreng dari apa? Ya dari ayam ya. Sumber makanan itu 2 saja. Saya kok misalnya kata Pak Uki, saya makanannya beda. Apa? Nggak ada dimakan. Ada nggak makanan yang tidak ada hewan, tidak ada tumbuhan? Apa? Sumber makanan itu cuma 2, yaitu hayawan wan nabat. Kemudian kata ini yang 2-nya lagi adalah sumber minuman. Wah, yang 2 ini apa dikira-kira minuman yang 2? Apa kira-kira sumber makanan minuman yang 2? Coca-Cola dan Pepsi katanya. Bukan ya. Apa kata saya Ibnu Qayyim? Almiyah wal alban. Betul. Pertama air, yang kedua susu. Itu aja air minuman yang sehat. Kalau yang lainnya campuran dari itu. Nah, apalagi yang bir itu misalnya. Jadi ketika Allah memutuskan yang 2, setelah seorang bayi diputuskan menyusuinya, kita menjadi dewasa, Allah memberikan 4 alternatif untuk makanan kita. Kata Allah, ikutilah itu. Selain itu yang kata Allah yang dilarang jangan dikerjakan. Kalau kita manusia mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau taat kepadaku, menjalankan apa yang aku larang, menjauhi apa yang aku larang, menjalankan apa yang aku perintah, insyaallah Allah perintahkan menggandakan kebahagiaannya menjadi tadi dari 4 menjadi 4 digandakan menjadi apa itu 8? Fa idza mata. Kapan kita berhenti makan? Kapan kita berhenti minum? Kapan? Ya kalau mati. Kalau sudah mati jangan dikirim gorengan, jangan dikirim peyek. Sumber rezeki kita 4 terhenti karena ajal menjemput kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala karena kita taat kepada Allah menggantinya dengan 2 kali lipat lagi. 4 menjadi 8. Apa itu? Kalau kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang 8 itu adalah abwabul jannah as-samaniyah, pintu surga yang 8. Jadi kalau kita turut ke perintah Allah Subhanahu wa taala, makanlah dari sumber 2 makanan, minumlah dari sumber 2 minuman yang sehat, yang halal, yang thayyib. Maka tatkala keempat sumber itu sudah hilang karena kita meninggal dunia, Allah mengganti dengan 8, yaitu pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Cuma sayangnya kadang-kadang manusia ya tidak sabar ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau meminum minuman yang memabukkan, yang khamar. Kenapa sih yang enak-enak dilarang? Kata Bung Haji Roma Irama. Tapi yang pertama adalah al-kibr. Yang kedua, karena Ferry sudah membawa hidangan keluar, saya sudah nggak konsentrasi ini. Yang kedua adalah, yang pertama al-kibr, yang kedua adalah sumber dosa kita itu adalah al-hirsu. Apa al-hirsu? Greedy ya, greediness, keserakahan. Itulah yang membuat sumber kita berdosa adalah keserakahan. Dan inilah wahuwallazi akhraja Adam minal jannah, dan inilah yang membuat Nabi Adam dan Siti Hawa dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga karena keserakahan. Keserakahan siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, kulu washrabu min rizqillah, makanlah semua makanan yang ada di surga ini, yang tadi itu yang ada an-nabat wal hayawan, dari hayawan dan dari tumbuh-tumbuhan dan 2 sumber air. Tapi janganlah engkau menyentuh satu pohon ini, cuma satu saja kan. Makanya jawaban kalau ada orang yang non muslim yang bertanya, kenapa sih orang Islam itu dilarang makan babi? Tajuana, jawabannya apa kalau orang Ozi yang nanya?
Kenapa sih orang muslim dilarang makan babi? Enak loh. Tahu nggak babi itu enak? Apa jawabannya? Dulu sama sih ingat ya, kita dulu waktu ngaji sama betul. Babi itu dilarang karena berbahaya. Bahayanya apa? Ada cacing pitanya. Cacing pitanya yang tidak mati masuk kita. Kata orang Aussie gimana? Wah, itu jadul itu. Kita sekarang itu udah punya anti cacing pita yang bisa membunuh. Udah sekarang cacing pita udah kita bunuh. Bisa udah ada antinya. Ya karena daging babi itu kotor. Kita dulu jawabannya begitu kan. Kata orang Australia. Coba tolong perhatikan. Rumah pemotongan hewan sapi di Jakarta dengan rumah pemotongan babi di Melbourne kira-kira bersih mana? Kita kalah lagi jawabannya, kita kalah gitu tuh. Masih bersihan tempat pemotongannya babi di sini daripada tempat pemotongan hewan yang di Jakarta atau yang di mana di Indonesia. Ternyata jawaban kita adalah itu tadi. Allah Subhanahu wa taala sudah menghalalkan berbagai macam daging yang boleh kita makan, dari mulai daging ayam, sapi, kambing, belut, semua ikan di laut halal, semua halal ikan kecuali satu, ikan apa? Ikan paus, itu haram ya. Kenapa? Karena ikan paus itu Katolik ya, tidak Muslim. Jadi itu tidak halal itu ya. Keserakahan. Karena kita serakah, kenapa orang sekarang korupsi padahal sudah gajinya besar kan di Indonesia? Remunerasi departemen keuangan, departemen yang membawahi uang-uang itu semuanya meningkatkan berpuluh kali lipat. Supaya apa? Supaya orang tidak korupsi. Ya, kata pegawai pajak itu gajinya udah daripada gaji saya seorang guru udah nggak ada bandingannya pokoknya. Tapi kenapa masih korupsi? Itulah karena al-hirsu, karena keserakahan. Ternyata yang namanya harta itu, kata Rasulullah SAW, kalau ada seorang yang memiliki sebuah lembah, sebuah gunung yang dipenuhi dengan emas, kemudian tanyakan kepada dia, bagaimana dengan kekayaan kamu sekarang? Sebenarnya cukup tidak? Apa jawabannya? Kalau ada lembah yang kedua, gunung yang kedua, kayaknya masih perlu juga itu. Itulah manusia. Alhaakumut takatsur, kata Allah Subhanahu wa taala, manusia berlomba-lomba sehingga mereka terlupa at-takatsur, berlomba-lomba hatta zurtumul maqabir, sampai mereka baru sadar bahwa ternyata ketika malaikat datang menjemput baru sadar ternyata harta tidak selamanya menolong kita. Kalau harta itu tidak digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, apa tadi? Keserakahan al-hirsu. Ya, mudah-mudahan kita termasuk tidak orang yang serakah. Yang ketiga, sumber kesalahan adalah, sumber dosa kita adalah al-hasad. Apa itu al-hasad? Kedengkian ya. Surat yang favorit kita apa? Surat apa yang kita baca ada kata-kata hasadnya? Surat apa? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Yang terakhir apa? Yang terakhir wa min syarri hasidin idza hasad. Dan aku berlindung kepada Allah dari hasid. Itu dari satu kata hasad, dari pendengki idza hasad. Kalau mereka hasud atau dengki, iri hati kepada orang lain. Inilah sifat inilah yang wawaladzi jar'a ahadan ibni adam ala akhihi. Inilah yang membuat seorang manusia menyakiti orang lain karena ada hasad. Kenapa seorang manusia sampai membunuh orang lain? Karena ada hasad. Kenapa sampai menyakiti orang lain? Karena ada hasad. Kita itu seringkali merasa SOS. Apa itu SOS? Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. SOS ya. Jadi kalau ada orang yang susah, waduh, senang gitu. Sebaliknya kalau ada orang yang senang, kenapa sih?
Kenapa sih orang itu bisa senang? Dicari-cari kesalahannya. Sifat inilah yang membuat manusia sekarang terjadi misalnya dunia politik, misalnya ketika ada orang yang sedang mendapat musibah, kita bertepuk tangan, wah, lihat. Sebaliknya ketika ada orang yang mendapat kesenangan, kita juga iri, oh, ini pasti ada, kenapa sih orang ini kok kaya banget sih? Ada orang kaya misalkan di tetangganya di kampungnya ditanya, Bapak pengusaha bukan? Ada orang kaya tetangganya, nanya dia, bukan saya. Rumahnya besar bertingkat. Bapak punya bisnis sampingannya apa? Enggak, saya nggak punya bisnis sampingan. Enggak. Emang kenapa? Enggak, nanya aja. Bapak mertuanya kaya nggak? Iya, mertua saya juga enggak, biasa-biasa aja. Tapi Bapak kan cuma pegawai negeri yang golongan 3A kan? Iya, tapi kenapa bisa kayak begini? Ya kata Andre, ya saya kan punya lilin gitu ya. Kadonya ada lilin, jadi jaga lilin gitu ya. Ya Pak Edward nggak tahu nih, kayaknya Sumatera nggak ada lilin ya. Kalau di Jawa itu banyak lilin Pak Edward. Pak Edward nggak tahu nih, di Sumatera nggak ada, nggak di Padang nggak ada lilin kayaknya ya. Di sana ada juga obor ya. Jadi sumber dosa yang ketiga itu adalah al-hasad, karena kita kedengkian. Dengki kepada orang lain, iri hati kepada orang lain. Itulah salahnya orang Indonesia, karena kita itu di Indonesia itu dulu waktu zaman Pak Harto ada Pulau Irian. Jadi orang itu banyak yang irian orangnya. Makanya sekarang bagus, zaman dulu diganti menjadi Papua lagi, bagus, jadi udah orang ada yang irian lagi. Hati melihat orang maju, melihat orang bahagia, melihat orang senang, itulah sumber. Banyak orang sekarang yang saya nggak suka kalau ada tetangga saya itu lebih hebat dari saya, dia beli TV-nya yang baru lagi. Udah kalau begitu dia tanya dari mana uangnya. Misalnya seorang istri pejabat kepada suaminya, itu kan sekantornya papa itu kan posisinya di bawah papa, kenapa dia lebih mobilnya baru lagi sementara kita nggak diganti mobilnya? Padahal dia mertuanya punya showroom, misalnya di showroom kan, jadi mobilnya ganti terus setiap hari, setiap minggu. Karena hasud, ya. Faman wuqiya syarru hadhihi tsalatsa, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, barang siapa yang dijaga, dihindarkan, dijauhkan dari ketiga sifat, al-kibru, kesombongan, al-hirsu, keserakahan, al-hasad, kedengkian, faqad wuqiya asyarr, maka dia insya Allah akan dijauhkan, dihindarkan dari asyarr. Apa itu syarr? Dalam surah An-Nas al-Falaq, qul a'udzu birabbin nas. Lanjutnya, malikin nas, ilahin nas, min syarril. Nah itu, apa itu? Dari kejelekan, kejahatan. Jadi barang siapa yang terjaga dari tiga hal ini, maka insya Allah akan wuqiya asyarr, akan terhindar dari kejelekan ini. Orang yang kafir, yang tidak beriman, orang yang non muslim yang kafir, kenapa kamu nggak beriman kepada Allah? Apa sih Allah? Nggak ada Allah itu, nggak ada Tuhan itu. Kenapa coba? Fal kufru minal kibri. Orang yang kafir yang tidak beriman kepada Allah itu sumber utamanya karena dia sombong. Dia merasa saya kan bisa hidup. Saya yang kayak sekarang ini ya karena usaha saya. Saya kan punya keahlian saya di bidang IT, di engineering. Ini kan ya karena saya kuliah, saya studi sampai dari bachelor sampai master sampai PhD. Ya hasil kerja saya. Seperti kata Qarun. Apa kata Qarun? Kenapa Qarun masuk dalam catatan rekor dalam Al-Quran? Padahal Qarun kata Allah Subhanahu wa taala, awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka man kana qablahum. Kata Allah, Qarun, harus tahu ya, kamu itu bukan orang yang paling tajir di dunia, kata Allah. Kata orang Betawi orang tajir ya. Kamu itu bukan orang yang paling kaya.
Kata Allah, aku pernah menciptakan orang yang sebelum kamu itu yang lebih kaya lagi dan lebih hebat lagi, tapi mereka sudah hancur semuanya. Tapi kenapa Qarun sampai masuk ke dalam catatan Al-Quran? Karena kata Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Tahu nggak kamu kenapa saya kaya? Kenapa sekarang sampai menurut riwayat Qarun itu zaman dahulu itu nggak ada bank Swiss, P2 nggak ada itu. Jadi orang-orang kaya itu ya kekayaannya disimpan di gudang, dan gudangnya digemuk sebesar-besarnya gemuknya nggak ada yang pakai remote gitu, jauh nggak ada yang pakai apa itu invisible switch, itu nggak ada. Jadi semakin banyak isi dalam gudang semakin gede ininya supaya tidak ada yang berani menggergaji gitu. Sehingga gemboknya kuncinya aja pada itu, kuncinya harta kekayaan Qarun itu tidak bisa diangkat oleh di sini mah kayak saya gitulah, kayak siapa yang bisa mengangkat, mungkin harus orang yang Tarsan lah bisa mengangkat, kuncinya saja. Apa kata Qarun? Semua kekayaanku adalah ala ilmin indi. Ya karena kejeniusanku, aku memang orang cerdas. Menurut riwayat Qarun itu dulu pekerjaan adalah seorang kemis. Ahli apa itu kemis itu? Farmasi lah, mungkin dia pemiliknya yang kemis yang di Clayton, pemiliknya yang di mana, semua itu milik dia lah kalau di zaman sekarangnya gitu ya. Perusahaan-perusahaan farmasi itu milik dia semua kalau zaman dulunya gitu. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, karena dia merasa sombong bahwa ini semuanya hasilku, maka Allah Subhanahu wa taala melahap Qarun, bumi melahap Qarun, sehingga sampai sekarang kalau ada orang yang nemu harta namanya harta karun. Nggak ada misalnya harta, oh saya nemukan harta peta, nggak ada, semuanya pasti harta karun, nggak ada. Yang kedua, wal ma'asi minal hirsi. Kenapa orang semuanya berbuat maksiat? Sumber maksiat kata Ibnu Qayyim Az-Jauziyah juga minal hirsi, karena keserakahan. Orang yang sudah punya istrinya di rumah satu, nyari tambahan, korupsi misalnya ya. Orang yang sudah punya rumahnya satu, nyari rumah yang lain dengan cara yang tidak benar karena keserakahannya. Dan yang terakhir, wal baghi wa zulmu, kezoliman. Kenapa orang berbuat zolim? Kenapa orang menyakiti orang lain? Kenapa orang menghina orang lain? Kenapa orang merendahkan orang lain? Minal hasad, karena kedengkian. Ya, dengan tetangga dengki, dengan saudara dengki, karena kedengkian, karena keserakahan. Seorang saudara adik kakak bisa saling membunuh karena berbagi warisan, padahal orang tuanya masih hidup. Naudzubillah ya. Kita banyak mendengar cerita orang yang saling bunuh-membunuh karena berbagi warisan, anak adik dengan kakak, kakak dengan adik, karena berbagi warisan padahal orang tuanya masih hidup. Makanya kata Rasulullah SAW, sebaik-baiknya warisan adalah apa itu? Al-ilmu. Sebaik-baiknya warisan adalah ilmu. Kalau zaman sekarangnya kata baca tadi, sebaik-baiknya warisan adalah education. Kalau kita ingin berikan warisan kepada anak kita, berikanlah mereka pendidikan, kesempatan pendidikan setinggi-tingginya. Karena kata Sayyidina Ali, dengan harta belum tentu orang itu bisa mendapatkan ilmu. Setuju nggak? Dengan harta, bilmal, belum tentu orang bisa mendapatkan ilmu. Betul, pendidikan itu memerlukan biaya. Untuk sekolah, untuk kuliah, apalagi di Indonesia itu biayanya tinggi sekali. Kalau di Australia, kalau public school, insya Allah bagi orang Aussie free, apalagi yang mau kuliah juga ada hack segala macam ya, orang nanti bayarnya belakangan kalau udah kerja, kalau udah lulus, kalau udah kerja. Kalau nggak kerja ya nggak usah dibayar nanti oleh pemerintah. Kalau di Indonesia, subhanallah. Tapi banyak juga orang yang hartanya banyak tapi ya ternyata dengan harta tidak selamanya bisa mencari ilmu. Hanya orang yang kaya tapi anaknya, kekayaannya digunakan untuk berpoya-poya. Orang tuanya mengirim uang terus ke Melbourne. Ternyata di sini bukan untuk saya punya teman, saya nggak disebut namanya, dia dikirim oleh orang tuanya
Enggak, saya nggak sebutkan sukunya ya, yang dari Makassar Om Peta ya. Tapi saya nggak sebutkan namanya. Tapi orangnya memang jiwa bisnis. Jadi dia tuh dikirim ke Bandung oleh orang tuanya ke Bandung untuk kuliah di ITB. Kamu lihat ITB orang tua juga mampu dari Makassar. Namanya bukan Petaruka, namanya bukan. Bukan Zaki juga bukan namanya. Dia dikirim ke Bandung untuk kuliah di ITB, tapi memang dia jiwa pebisnis. Jadi ketika orang tuanya ngirim uang untuk bayar SPP Daed, ya dia terima, tapi dia belikan barang-barang di Bandung itu, barang-barang yang murah-murah di Bandung itu dia kirim ke Sulawesi, ke sana, bisnis memang. Jadi ketika 2 tahun selesai, udah uang selesai, yang ya kuliahnya nggak selesai, tapi dia jadi pebisnis gitu. Ini saya dengar dari orangnya langsung gitu ya. Tapi itu yang smart itu ya, tidak digunakan untuk hal yang negatif. Ada juga yang hal negatif yang malah tidak jelas lagi. Tapi rahimakumullah, jadi itulah tadi ada 3 sebab yang membuat orang melakukan kejahatan, yaitu yang pertama adalah apa? Al-kibru, kesombongan, at-takabur, yang kedua apa? Keserakahan, dan yang ketiga hasad. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari 3 sifat ini. Kita dijauhkan dari sifat takabur karena yang berhak untuk takabur hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa agar terhindar dari sifat serakah. Ya, mudah-mudahan kita diberikan sifat qanaah. Kita merasa puas menerima dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kata Rasulullah SAW, dalam hal harta, lihatlah kepada orang yang berada di bawah kita. Kalau kita hanya kewasal naik mobil biasa, ada orang yang kewasal naik mobilnya yang luar biasa. Luar biasa maksudnya di jalannya mogok, kurang didorong gitu. Kalau kita kesininya masih bisa naik mobil, alhamdulillah, meskipun mobilnya di jalannya agak mogok sedikit. Karena ada orang yang harus naik tram, naik bus dulu, ke sana muter, ke sana kemari, nggak nyampe. Wah, apa nih Pak Bambang ini? Tetapi untuk hal ibadah, kata Rasulullah SAW, untuk hal ibadah, lihatlah yang di atas kita. Kalau kita salatnya masih cuma 5 kali sehari semalam, maka lihatlah orang lain yang sholatnya lebih dari 5 kali. Bukan sholat wajibnya yang lebih dari 5 kali, tapi sholat nawafilnya yang lebih. Tapi rahimakumullah, karena Pak Bang sudah memasang di ini artinya suruh saya berhenti ini, karena ya udah berhenti di situ. Saya buka pertanyaan untuk Ustaz Cecep, pertanyaannya ya, bukan untuk saya ya. Saya sekarang jadi moderator saja, jadi nggak ada pertanyaan. Apa itu tentang apa? MCP ya. Tapi karena Om Peter sudah nanya, sudah angkat tangan, saya persilakan. Satu saja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai sifat yang ketiga, tentang dengki, iri. Pernah teman bercerita bagaimana dengki menurut dia. Jadi ada yang dapat ranking, dia juga usaha tapi tidak dapat ranking. Kenapa bisa? Kok dia bisa dapat? Yang kayak itu kayak refleks, kayak langsung muncul. Jadi lihat teman punya mobil baru atau jadi manajer atau di mana, anggapannya dulu kita kayak samalah, otak-otak ndak terlalu lebih-lebih. Tapi setiap dengar mereka dapat lebih, itu tanpa sadar itu muncul. Kenapa bisa kenapa bisa seperti itu? Itu susah ditahan, maksudnya bagaimana menahan itu. Jadi ada yang umpamanya orang kuliah, ada yang cepat selesai, ada yang ya
Kenapa bisa dia dapat supervisor bagus mungkin? Ya itu kecil-kecil, tapi itu mungkin masih termasuk dengki. Gimana hadapi yang seperti itu? Karena muncul ada muncul. Pertanyaan kedua, ini pertanyaan tulis saja. Kalau iblis itu tahu panasnya neraka, kenapa mau masuk neraka, Om? Maksudnya dia sudah tahu seperti apa itu neraka mengerikannya. Dia terima saja. Kenapa tidak tobat, minta ampun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Teta. Untuk pertanyaan kedua, jawaban yang jelas, tanyakan langsung ke iblisnya kayaknya ya. Tanya langsung aja kenapa gitu kan, saya juga nggak tahu jawabannya. Yang pertama, dibalik aja yang pertama ya, sangat wajar, memang salah satu hasil itu sifat manusia wajar ya. Ketika saya kan sama-sama bekerjanya sama, posisi sama, tapi kenapa dia rankingnya jadi ranking misalnya, atau dia dapat promosi kok saya enggak di pekerjaan perusahaan misalnya. Padahal kita sama-sama bekerja keras kayak satu tim gitu kan. Tapi kenapa yang dapat promosi dia kok bukan saya? Anak sekolah misalnya, kayaknya kita belajar sama, ngerjakan PR bersama-sama, ngerjain tugas bersama-sama, tiba-tiba kenapa yang dapat ranking misalnya. Atau mahasiswa misalkan, ini tadi contohnya juga agak menyinggung saya ya. Ini kenapa teman saya udah beres, saya juga belum beres kita sisnya gitu. Saya tersinggung juga ini ya. Dan wajar nggak kalau kita merasa jangan-jangan dia pakai dukun? Wajar nggak? Mungkin wajar-wajar saja, itu sifat manusia ya. Jangan-jangan lihat di belakang rumahnya ada lilin nggak misalnya gitu kan. Sifat manusia wajar. Kalau kita merasa kadang-kadang kita merasa kayaknya Allah nggak adil nih. Kenapa saya yang sering sholat 5 waktu yang rajin, tapi kok kayaknya mau beli, kok nyari rezeki saya kok lebih seret daripada orang-orang yang kadang-kadang sholatnya juga jarang belang-belang, atau bahkan orang non muslim itu, kenapa orang non muslim itu malah mereka lebih mudah itu kalau bisnis itu? Karena kadang-kadang kemudian kita muncul kayaknya Allah nggak adil nih, nggak fair nih kalau anak kecil orang ojis, that's unfair gitu. Anak saya juga gitu ya, kalau suruh ayo sekarang ngaji, unfair ini kan weekend gitu kan. Kata pokok unfair itu menjadi jawaban yang jitu mereka, itu unfair ya. Mungkin diajar oleh gurunya di sekolah ya. Unfair itu udah kuncinya. Terkadang kita memang itu kan berdasarkan kalkulasi, berdasarkan kita ya, berdasarkan kita kayaknya enggak ini. Padahal kalau kita sebagai orang muslim, orang mukmin harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwa kita harus merubah cara pandang kita. Itu kan tadi ada cara pandang kita kan, sebagai manusia yang memiliki hawa nafsu. Ya saya wajar lah kalau saya merasa sebel sama dia, kita bekerja sama-sama, kenapa dia yang dapat promosi saya enggak. Perasaan saya lebih bagus kerja daripada dia. Karena kita perspektif kita manusia yang terbatas. Kalau kita melihat sebuah benda, yang saya tahu ini adalah sebuah apa namanya itu, sosorot ya Pak ya. Tahu sosorot kan? Sosorot itu ya ini, sosorot itu namanya. Yang suka menyorot. Karena yang saya tahu yang ada cuma ya itu, cuma ada kamera dan sebagainya. Saya nggak tahu di belakang sana. Sama juga begitu. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di luar kejangkauan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin bahwa Allah sudah yang maha tahu dan Allah yang lebih tahu dari kadar kita masing-masing, dan yakinlah bahwa apa yang Allah berikan itu yang terbaik buat kita. Yakinlah bahwa Allah lebih tahu apa yang akan terjadi pada kita kalau kita yang mendapatkan ranking. Mungkin kita akan tambah sombong, kalau Allah memberikan kita harta yang berlimpah, jangan-jangan kita yang asalnya sekarang dengan harta yang seret, kita masih ke masjid, jangan-jangan kalau hartanya banyak malah ketutup tuh jalan ke Westall. Allah yang lebih tahu. Ya, beloknya bukan ke Westall, beloknya kemana Pak Ade? Ke Kerawang, ke sana misalnya gitu ya. Jangan-jangan kenapa? Karena ketika kita diuji, ternyata ketika ada musibah
dengan ada kebahagiaan. Ternyata banyak manusia yang lebih hasil, lebih lulus kalau diuji dengan musibah, itu lebih banyak yang berhasil. Tetapi sedikit sekali manusia yang lulus kalau diuji dengan kebahagiaan, dengan harta, itu sangat sedikit yang lulus. Kalau kita sakit gigi pasti ya Allah, betul begitu ya? Padahal kalau sakit gigi, sakit kepala, ya Allah, nggak ada yang nengok lagi misalnya. Tapi kadang-kadang kalau kita dapat undian misalnya, aduh, kadang-kadang lupa kepada Allahnya ya. Jadi yakinlah bahwa kita sekarang kembali perspektif kita rubah. Ini yang tidak fair menurut kita, sehingga hati kita, astagfirullahaladzim, ini mungkin ini adalah nafsu saya, sementara Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi saya. Kalau sekarang saya dapat promosi, mungkin saya lebih sombong lagi. Kalau saya dapat promosi, mungkin saya lupa untuk berdoanya, malah lupa, kurang lagi berdoanya. Karena saya kan sudah dapat posisi sekarang, udahlah nggak usah lagi sholat duha, nggak usah lagi sholat malam, udah nggak usah, karena sudah sekarang dapat posisi kan. Mungkin begitu Om Bete ya. Jadi sebagaimana saya yakinlah bahwa Allah lebih baik dan kita harus berubah aja cara pandangnya. Kita lihat Allah pasti lebih tahu yang terbaik untuk kita. Mungkin begitu ya, makanya unfairnya itu insya Allah akan berkurang ya. Yang kedua apa tadi itu yang tentang jin itu ya? Itu ya. Kenapa si jin itu apa tadi? Iblis itu ya. Itu tadi karena al-kibr. Kenapa dia udah tahu api itu panas, meskipun dia terbuat dari api, tapi kenapa dia tetap? Nah itulah, kalau orang sudah amarah, sudah kesombongan, kadang-kadang kan sudah, kadang-kadang tidak, kontrolnya hilang ya. Misalnya kita tahu yang namanya meja itu keras, tapi kalau kita lagi marah kita tendang gitu kan. Begitu kita tendang, waduh ternyata benar sakit meja itu ya. Kita tahu kan meja itu keras kan. Tapi kalau kita lagi marah, misalnya ada orang yang kalau marahnya mengindikan emosi dengan meledak-ledak, akhirnya ditendang karena kemarahan emosinya. Itu begitu juga iblis. Karena iblis ketika itu dia merasa awal mulanya kata Allah, sujudlah kepada Adam, kemudian dia tidak mendengar karena saya kan terbuat dari api, masa ini terbuat dari tanah, masa harus sujud. Dan dia tidak bersujud karena ketakaburannya, kesombongannya. Kata Allah, oke, kalau kamu betul-betul tidak mau menyembah Adam, tidak sujud kepada Adam, maka silahkan. Tetapi kamu dan anakmu akan menjadi penghuni neraka. Jadi karena kesombongan itu tadi, sehingga iblis pun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Om Peta, mudah-mudahan sedikit memberikan penjelasan dari apa namanya kekiris yang tadi itu ya. Tapi yang jelas memang jawabannya yang lebih tahu adalah iblis sendiri ya. Saya hanya mengira-ngira begitu. Mungkin begitu karena Pak Bambang sudah siap-siap dengan sesoratnya. Saya persilakan Pak Bambang, sebelum kita akhiri masih ada waktu. Sudah siap ininya? Belum? Saya persilakan Pak Osra untuk, ini belum nyala ininya. Loh, jadi gimana? Saya pikir ya, oh ini. Ternyata di sini ininya ya, sekjennya nih. Saya persilakan sebelum kita mengakhiri, kita dengarkan dulu paparan dari Sekjen PBB AMCV. Pak Osra yang berbicara ya. Saya persilakan Pak Osra.
Sambil menunggu Pak Osra ini, ada permohonan doa dari salah seorang jamaah Westol, yaitu Bapak Makmur Martanegara, karena ibunya Ibu Siti Nurbaya meninggal dunia di Indonesia hari kemarin. Marta Kusuma jadi Martanegara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau mohon doa untuk almarhumah ibunya. Mudah-mudahan almarhumah mendapat tempat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa dan kesalahannya, dan diberikan tempat di surga Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi as-salih al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu 'anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa abdil daraha min dariha waj'al jannata mathwaha waj'al jannata mathwaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas doanya. Saya persilahkan kepada Pak Osra. Saya tidak tahu Pak Osra, katanya makanan di luar sambil dingin, apa boleh nggak sambil makan sambil ini gitu ya? Kalau begitu sambil nunggu kita nyalakan sambil makan, jadi makannya menghadap ke layar ke sini karena Pak Osra, tapi kasihan Pak Osranya nggak makan jadinya belum makan ya. Saya persilakan ibu-ibu dulu untuk memulai sarapan pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.